Sekarang bahasa agama itu enak sekali dipakainya kan. Istri saya sudah pakai hijab. Sejak kapan pakai hijab? Hijab ini dinding ini hijab. Ini hijab. Jadi kalau orang ngomong hijab, mana hijabmu? Oh ini, itu bukan hijab. Bawa triplek kamu kemana-mana. Kalau hijab itu dinding. Kalau ini namanya khimar, kerudung, pakaiannya full namanya jilbab. Ini namanya niqab. Penting saya sampaikan, tidak ada perintah dalam Quran maupun hadis yang mewajibkan pakai niqab atau cadar. Tidak ada. Tolong diingat-ingat bahwa Imam Bukhari, walaupun beliau adalah Imamul Muhaddisin, orang nomor 1 di bidang hadis, Amirul Mukminin fil hadis, dia tetap bermadhab dan termasuk madhab Syafi'i. Maulaya salli wa sallim huwal habibul شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحزم والطوف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم
Ya Allah, jagalah amal kami dan pertemukan kami dengan kekasih kami Nabi Muhammad SAW. Hamba Allah yang dimuliakan, niat itu adalah bagian yang paling penting dalam ibadah kita. Apa itu niat? Biasanya kalau kita ngaji di fikih itu qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu dibarengkan dengan awal pekerjaannya. Inda awali juz'in, kalau wudu inda awali juz'in minal wajhi, di permulaan. Maka ketika niat sudah dimulai, setelahnya itu semua disebut bagian dari ibadah itu. Allahu Akbar, takbiratul ihram, di situ kita pasang niat. Sepanjang apa yang kita lakukan setelah takbiratul ihram itu semua nilainya ibadah, dan baru keluar dari ibadah jika ibadah itu selesai, salam itu selesai. Statement salam itu adalah menghentikan ibadah sholat tadi, mengakhiri ibadah. Ketika kita akan haji atau umroh, niatnya dipasang di nyekat, di apa namanya, di tempat kita start lah, di Bir Ali, di Tan'im, apa Jarana. Kita baca labbaik Allahumma hajjan wa umratan atau umrah. Nah, itu sepanjang perjalanan dari Madinah, dari Bir Ali sampai Mekah itu semua ibadah. Sudah dalam paket ibadah. Harus dijaga betul. Baru selesai itu ihramnya nanti kalau kita sudah tahallul. Maka niat itu wajib dipasang di awal, kecuali niat puasa. Niat puasa boleh dimulai malam harinya, meskipun puasanya dimulai dari terbit fajar. Tapi niatnya malam hari, kenapa? Menyulitkan. Allah tidak mau sulit kita. Tidak mau Allah sulit kita. Kalau niatnya kudu start persis pada waktu kita sahur misalnya, kan sering ada yang kebablasan, hancur kita puasanya. Maka Allah izinkan tabjidun niyah dari malam hari. Niatnya ikut nginep lah, ikut tidur. Ada pertanyaan mungkin, apa hukumnya talafudz bin niyah? Biasanya di fikih-fikih kita itu wa mahalluha al-qalbu, lan utawi panggonane niat iku al-qalbu, ati ning ati. Wa talafudzu, lan utawi nglafalke biha kelawan niat iku sunnatun, sunat. Nglafalke niat eta sunat. Ada yang protes, tidak ada dalilnya. Betul, tidak ada dalil yang memerintahkan supaya kita baca usholi fardhu dhuhri, tidak ada. Nabi tidak pernah baca usholi fardhu dhuhri. Tapi saya tanya, kira-kira di hati Nabi ketika takbiratul ihram bunyi apa? Yang berbunyi di hati Nabi ketika Allahu Akbar apa? Usholi. Usholi yang di dalam. Melafalkannya sunat, kenapa? Ada kiasnya. Kiasnya haji tadi. Ketika haji, Nabi terdengar sahabatnya, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Satu niat yang dipraktekkan dalam ibadah haji cukup menjadi kias bagi ibadah yang lain. Kita baca nawaitu sama Godin. Nabi kan berbunyi tadi. Hanya saya tulis, laisa fil Quran wala fil hadis ma yadullu ala istihbabit talaffuz bin niyat sharihan. Ini tulisan saya sendiri. Catatan kitab saya. Tidak ada dalam Quran maupun hadis satupun dalil yang menunjukkan kepada sunatnya membaca, melafadzkan niat secara jelas. Walakin jaa anna Rasulullah SAW yajharu bi niyatil ihram lil hajj. Saya kalau kitab biasanya pinggiran ada catatan begini nih. Penuh kitab saya itu. Tetapi Rasulullah SAW ada keterangan menyebutkan bahwa beliau menjaharkan niat ihram pada waktu haji, untuk haji.
wa hadza 'indi kafin lil istishhad 'ala masyru'iyat at-talaffuz biha fi ghairi al-hajj. Ini tulisan saya, ini bukan tulisan orang, pinggiran. Ini sudah cukup untuk menjadi dalil sunnatnya melafalkan niat di luar haji. Kan al-sunnat apa sih? Quran, hadis, ijma' dan ini ada kiasnya. Ya tidak mau tidak apa-apa, nggak kudu kok. Tapi jangan sampai kita bertengkar dengan yang tidak usoli, bunyi semua. Saya pakai usoli, jangan. Saya tanpa usoli, Allahu Akbar, nggak benar juga. Wong kita ini membutuhkan bantuan mulut supaya hatinya diikutkan, terbawa. Karena umumnya kita kalau ibadah itu kalau mulutnya bunyi, hatinya terbawa. Sama dengan zikir. Kalau diam-diaman kita nggak nyetrum, tapi ada zikir kencang lama-lama nyetrum, masuk tuh. Nah itu bantuan itulah yang kita butuhkan. Jadi jangan ribut di situ. Yang kedua, hadis ini bicara tentang hijrah. Kemarin sebetulnya dalam kajian tafsir Pastor Bos sudah saya bahas sedikit tentang hijrah itu. Hijrah itu menurut bahasa pindah atau meninggalkan. Wal muhajir man hajar ma nahallahu anhu. Orang yang disebut muhajir itu orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu muhajir. Tapi hijrah menurut istilah adalah berpindahnya umat Islam min daril harbi ila daril Islam, meninggalkan daerah yang peperangan menuju daerah yang aman, darul Islam. Itu hijrah. Maka Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini kadang-kadang orang sekarang menggunakan istilah sendiri. Kamu tinggal di mana? Aku udah hijrah ke kampung itu. Janganlah. Karena sudah menjadi istilah, saya sudah pindah gitu. Saya sudah intiqal. Sekarang bahasa agama itu enak sekali dipakainya kan. Sering saya berulang-ulang sampaikan. Wah anak saya istri saya sudah pakai hijab. Sejak kapan pakai hijab? Hijab ini dinding ini hijab nih. Ini hijab. Jadi kalau orang ngomong hijab, mana hijabmu? Oh ini itu bukan hijab. Bawa triplek kamu kemana-mana. Rusak agama ini. Kalau hijab itu dinding. Wa bainahuma hijab, satir, mastur, hijab masturo. Kalau ini namanya khimar, kerudung, pakaiannya full namanya jilbab. Ini namanya niqab. Penting saya sampaikan, tidak ada perintah dalam Quran maupun hadis yang mewajibkan pakai niqab atau cadar. Tidak ada. Ini baru saya jawab ini. Gak usah kesana dulu ya. Ini kan urusannya niat dulu dan nanti aja. Dan insya Allah setelah saya baca puluhan pendapat para ulama dengan fatwa macam-macam, alhamdulillah Syarif Rahmat menemukan titik terang yang belum dibahas para ulama. Nanti tunggu aja. Saya menemukan sebetulnya masalahnya sederhana banget. Hanya satu kata menyelesaikan insya Allah. Tapi nggak mengklaim bahwa saya hebat. Enggak, itu kan Allah yang kasih tahu kita. Ribut soal jiwa cadar apa enggak. Menurut saya gampang. Kalau seluruh perempuan wanita seluruh badannya itu adalah aurat, bungkus saja pakai kain kafan, selesai. Gitu-gitu amat lah. Kalau itu hanya untuk dirinya boleh, tapi untuk menghina yang tidak seperti itu, ya saya hadapi. Wong pada suka, yang penting kan pada suka semuanya. Kalau ada yang bikin tidak suka, kita hadapi dengan tidak suka juga, biar lama-lama jadi suka. Kita tidak akan pernah berperang dengan yang berbeda, tapi saya tidak akan pernah membiarkan ada orang yang menyalahkan yang berbeda. Kenapa? Saya tahu dua-duanya kok. Itulah pada suka. Kalau Gus Dur kan gampang, beda ya nggak apa-apa gitu aja kok repot. Saya bukan tidak mau repot, kita harus mau repot karena ada yang harus dilayani. Itu pada suka. Nggak apa-apa. Kalau Gus Dur enteng aja. Tapi orang kan kadang kesal juga. Ya ujung-ujungnya kan memang tidak harus repot kita. Biasa saja.
Awas jangan sampai kita menggunakan istilah-istilah agama untuk kita sendirilah, seenaknya kita. Mau kemana nih? Mau mabit. Mabit itu di Muzdalifah. Ngomong aja mau nginep gitu aja. Susah amat sih. Jangan dulu sama bahasa ini. Saya ingin nanti di tata waktu dirumuskan. Saya sudah berangan-angan sejak lama. Di Padasuka harus ada lembaga penyelamatan bahasa Indonesia. Satu lembaga, nanti siapa yang pimpin itu. Ini bahasa Indonesia udah mau habis ini. Bahasa Sunda eret. Bahasa Jawa entek. Harus Padasuka yang selamatkan. Nanti ada lembaga khusus, lembaga penyelamatan bahasa Indonesia. Mungkin Pak Ustadz Habib Ponaki atau Mas Amir atau siapa, silahkan pegang itu lembaganya. Nanti kita kejar terus, kita telusuri terus, kita kerjasama dengan Menteri Pendidikan. Ayo, buku-buku yang bercampur bahasa Inggris, bahasa itu kita kurangi satu persatu. Dan ke depan nanti calon presiden syaratnya hitung dulu ceramahnya berapa bahasa asingnya. Yang banyak asingnya kita tolak rame-rame. Nah, itu pada suka. Nanti kalau jadi gubernur Jawa Barat syaratnya apa? Tes ceramah bahasa Sunda, mulus, lulus, nggak mulus, mundur. Seperti itu. Karena apa? Ini kelihatannya iseng ya, tapi serius saya. Karena tiap daerah itu punya karya tulis, punya dokumen dan punya manuskrip. Ada juga apa namanya barang-barang peninggalan itu, situs-situs. Itu harus dibaca. Harus dibaca. Kalau sekarang bahasanya sudah hilang, anak-anak suruh baca nggak akan ngerti. Dan rasa bahasa sudah hilang. Itu dalam bahasa hukum juga sama. Barang siapa melakukan ini dihukum selama-lamanya sekian tahun. Maksudnya apa? Maksimal. Bukan hukum selama-lamanya. Nah itu bahasa itu harus ditelusuri perubahannya. Karena kalau tidak ditelusuri akan rusak itu semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari disebut dengan Imamul Muhaddisin, imam para ahli hadis. Tolong diingat-ingat bahwa Imam Bukhari walaupun beliau adalah Imamul Muhaddisin, orang nomor 1 di bidang hadis, Amirul Mukminin fi hadis, dia tetap bermadhab dan termasuk madhab Syafi'i. Itu sudah sering saya tulis itu dan sering saya sampaikan. Dan Imam Bukhari bukan di bawah apa, Imam Syafi'i bukan di bawah Imam Bukhari, lebih tinggi dia. Termasuk Imam Bukhari meriwayatkan jalurnya lewat Imam Asy-Syafi'i melalui Al-Humaidi. Nanti kalau di Bukhari kita baca haddatsana Al-Humaidi, haddatsana Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i, seterusnya. Itu artinya Imam Bukhari itu putu muridnya dari Imam Syafi'i. Syafi'i punya murid namanya Al-Humaidi, Humaidi punya murid namanya Imam Bukhari. Jangan dianggap bodoh Imam Syafi'i itu. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau Imam Bukhari itu kan tukang sayurannya, tukang ikannya. Nanti ahli hadis tukang ikannya anggap seperti itu, mufasir tukang dagingnya, nanti ahli apa namanya tafsir itu tukang garamnya, nanti ahli sejarah ada tukang gulanya. Nah Imam Syafi'i rumah makan padangnya, geus rapih kabeh. Nah orang sekarang tuh maunya apa? Beli daging sendiri, masak sendiri, cari garamnya 2 hari, dagingnya geus busuk manten, oyana eueuh. Udah yang ada saja kita amalkan, seperti itu ya. Yang kedua adalah Al-Imam Muslim. Dan kita bangga bahwa kuburan Imam Bukhari itu diselamatkannya oleh presiden pertama kita Bung Karno. Masjid yang sudah tidak terurus, kuburan tidak terawat, Bung Karno minta, aku mau datang ke Rusia, tapi aku minta satu, beresin kuburan Imam Bukhari. Anehnya presiden begitu hebat, ada yang bilang PKI, apa pahalamu? Kita selalu seperti itu. Apa yang bikin kita saling mengkafirkan? Politik. Politik. Mohon catat ya. Kenapa sih Jokowi dibilang kafir? Politik. Kenapa Prabowo dibilang kafir? Politik. Dua-duanya sholat bareng kok. Mereka orang-orang berjasa. Nah kalau sudah urusan politik, insya Allah kita akan mengadakan seminar politik
seminar mazhab politik umat Islam Indonesia, dan mungkin saatnya saya berbicara di situ. Wis wayai orang meneng bae. Jangan dibiarkan orang bicara seterusnya tanpa melibatkan kita. Kalau kita memang ada sedikit tahu, ya katakanlah tidak berkualitas, minimal sudah kita tampilkan bahwa ada sedikit pemikiran yang berbeda dari kalian, dan itu adalah daripada suka. Itu aja. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-sahul kutub al-musannafah, kitab yang paling sahih adalah Bukhari dan Muslim. Tapi masih ada yang lain, ya, masih ada yang lain. Baik, saya kira itu, dan sekedar informasi awal. Kalau tidak ada halangan dan ada izin Allah, insyaallah nanti tanggal 7 Agustus kita akan mengadakan FPI 2, Festival Pelung Indonesia kedua. Itu tempatnya di Cabe Udik, di tempat kita biasanya ngontel. Yang kedua agendanya tanggal 14 Agustus, seperti sudah saya sampaikan juga, kita akan mengadakan ngontel bersama Kapolda DKI Jakarta, dan panitianya juga pada suka, insyaallah. Kita akan kunjungi Taman Pahlawan, kita akan kunjungi tokoh ulama besar, dan kita akan ngobrol bareng. Dan insyaallah juga mau didoakan tanggal 11 September saya akan menikahkan anak saya ketiga, Qatrun Nanda Az-Zakiyah. Belum bikin undangan, tunggu aja undangannya. Jadi kalau nggak datang juga undangannya, jangan beralasan tidak datang undangan. Sudah diberitahu. Mohon didoakan supaya jadi dan tidak ada halangan. Tanggal 11 September, insyaallah. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin Bapak Ibu sekarang membuka semua handphonenya untuk Mars. Mungkin tadi sudah saya kirim. Mars pada sudah saya kirim di grup kembali. Bagi yang belum punya, tolong dibantu dikirim. Sudah ada tak? Ibu-ibu ada semua? Tolong dibaca, dibuka. Ibu-ibu ada Marsnya? Jangan pura-pura nggak denger, ada nggak? Itu ada yang saya koreksi ya, yang tadinya kan jangan lemah, jangan lelah, sekarang jangan lengah ya. Sebetulnya jangan lengah, sebab nanti lelah bagian dari lemah juga. Sudah ada? Yuk, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, dewasa beragama berbangsa, pohon iman hiasi jiwa raga, kan berjuang raih asa. Dakwah kami menyerukan kedamaian, wahyu Tuhan menjadi tuntunan. Sungguh indah dalam keragaman, nan di bingkai kerukunan. Kabarkan, kibarkan panjimu, lihatlah angkara murka. Kabarkan, kibarkan panjimu, lihatlah angkara murka. Jangan lengah, jangan lelah hatimu, gapailah tangan mereka. Bareng-bareng. Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, dewasa beragama berbangsa, pohon iman hiasi jiwa raga, kan berjuang naik rasa. Dakwah kami menyerukan kedamaian, wahyu Tuhan menjadi tuntunan. Sungguh indah dalam keragaman, nan di bingkai kerukunan.
kabarkan, lihatlah, dua kali, kabarkan, lihatlah, jangan lengah, jangan lelah hatimu, gapailah. Udah lancar. Nah, dibikin lancar supaya besok bisa dinyanyikan bareng-bareng ya. Sekira itu terima kasih dan mohon maaf. Jangan ada yang pulang sebelum makan SCTV. Soto ceker tanpa becin. Itu karya Asoka, Anang Soto pada suka. Dan bagi yang akan ruqyah silahkan jangan diulang-ulang petunjuknya lah. Ya, ini sekarang saya sampaikan tata caranya. Duduk safnya lurus, tapi antara satu dengan yang lain diusahakan ada jaraknya. Ya. Supaya jangan nanti Ustadz Somad capek ngomong lulu. Itu lagi kayak wiridan aja kan. Jadi duduk lurus, kemudian ada jarak satu dengan yang lain supaya nanti ustadznya bisa lewat ya. Pandangannya dipejamkan, tidak usah mendengar apa-apa. Dan kalau nanti tiba-tiba ada gerakan, ada apa, biarin aja, jangan dilawan, jangan direaksiin, biarin aja. Oh, itu kan kerjaannya ruqyah seperti itu ya. Pengen muntah-muntah aja ya, yang penting muntahnya jangan ke sebelahnya ngasihnya. Mau muntah belok kanan silakan tetangganya. Tahadus bin Nikmah, anak kita, putra dari Mas Saung, Brian, bacanya Brian. Yang baca Brian wong deso. Tulisannya Brian. Untuk ketiga kali kemarin menjadi juara ke-1 silat ya. Alhamdulillah dapat medali emas yang ketiga. Alhamdulillah. Ini semangat kita semua untuk sering-sering bermunajat, dan kita doakan anak-anak munajat semuanya menjadi juara di kelasnya. Amin. Demikian saja, terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.